akan membahas remastering Ubuntu. Remastering adalah proses membuat versi modifikasi dari sistem operasi yang sudah ada. Software remastering adalah sebuah proses kustomisasi software untuk sendiri atau penggunaan off-label, tergantung dari legalitas distribusi. Penggunaan ini diasosiasikan dengan distribusi Linux, yang mana sebagian besar dari distribusi Linux merupakan hasil dari proses remastering tersebut. Kata tersebut dipopulerkan oleh Klaus Knopf, pembuat Knopfzig Live distro, sehingga dapat membuat user untuk menghack distribusi Linux sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks Ubuntu, ini berarti menciptakan distro baru yang berbasis Ubuntu dengan fitur-fitur yang disesuaikan. Contohnya adalah distro turunan Ubuntu, Linux Mint, Pop OS, atau Zorin OS. Mengapa kita harus melakukan remastering? Yang pertama adalah menyesuaikan sistem untuk kebutuhan spesifik, misalnya desktop, server, dan edukasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja atau keamanan. Dan yang ketiga, menambahkan perangkat lunak khusus yang tidak ada versi standar di Ubuntu. Branding, yang keempat adalah branding dan distribusi untuk tujuan komunitas atau komersial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu alat dan perangkat yang dibutuhkan untuk remastering Ubuntu. Nah, yang pertama itu ada Ubiquiti sebagai installer cepat Ubuntu. Yang kedua itu ada GDB atau DPKG, yaitu untuk mengolah paket. Yang ketiga itu Live CD Customizing Tools seperti Cubic atau Reconstructor. Terakhir ada The Bootstrap untuk membuat root file system. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah umum dalam remastering Ubuntu. Nah, yang pertama itu kita harus mengunduh Ubuntu ISO terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengambil versi dasar dari website Ubuntu yang dapat kita akses melalui website ubuntu.com. Yang kedua itu ada memodifikasi sistem, yaitu kita harus menginstal perangkat lunak tambahan atau mengubah setting defaultnya. Yang ketiga itu kita dapat mengubah kustomisasi tampilan, yaitu dengan mengganti tema, mengganti icon, dan mengganti wallpaper. Yang keempat itu ada pengujian dan debugging, yaitu dengan menguji distro baru untuk mengetahui apakah ada bug atau masalah. Yang kelima itu paket ulang ISO, yaitu kita membuat ulang ISO untuk didistribusikan kembali. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan detail proses modifikasi Ubuntu, yaitu yang pertama itu memodifikasi paket yang dapat kita tambahkan, kita hapuskan, atau kita ubah paket tersebut. Yang kedua itu ada modifikasi UI, yaitu mengganti tema GNOME atau desktop environment yang lain. Yang ketiga itu ada tambah fitur custom, yaitu kita dapat menambahkan script atau aplikasi khusus untuk meningkatkan fungsi pada aplikasi tersebut. Buka terminal, kemudian ketikkan hostname. Nah, hostname digunakan untuk melihat ID yang ada di Linux, baik ID dari user, grup, device yang terpasang. Lalu yang kedua, ketikkan uname. Uname sendiri digunakan untuk menampilkan informasi sistem komputer. Lalu yang ketiga, ketikkan df. Nah, ini digunakan untuk menampilkan sisa ruang penyimpanan yang ada pada hard disk berdasarkan partisi yang ada. Lalu yang keempat, ketikkan call y. Call y digunakan untuk melihat kalender pada tahun ini. mkdir digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah folder.
6. Is digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah folder. 7. rmdir digunakan untuk menghapus folder atau directory. Dan yang terakhir 8. Clear digunakan untuk membersihkan layar terminal. Buka Ubuntu Software, cari aplikasi yang ingin di-download. Di sini saya akan mendownload Spotify. Lalu tekan install. Dan silahkan menunggu beberapa saat. Lalu kita ke terminal, kita cek apakah Spotify sudah di-download. Dan ya, Spotify sudah di-download. Kesimpulan yang dapat diambil adalah remastering Ubuntu adalah cara yang efektif untuk membuat distro yang disesuaikan dengan alat yang tepat
distro baru dapat didistribusikan ke khalayak yang luas, dan penting untuk terus menguji dan memperbarui distro demi stabilitas dan keamanan. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.